Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya akan sampaikan firman tentang menumbuhkan benih firman. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mendengar pembahasan tentang kunci meraih tanah Gosyen. Dan di dalam meraih tanah Gosyen saya berikan empat hal supaya kita memiliki kunci itu. Yang pertama, kita harus memiliki benih firman, dan benih firman itu ditentukan oleh jenis tanah hati kita, dan ada 4 jenis tanah hati. Lalu saya sampaikan juga di situ ada jenis benih, ada siapa yang menabur. Lalu yang kedua, kita harus memiliki roh yang senantiasa bergelora. Yang ketiga, harus memiliki roh memberi. Dan yang keempat, jadilah brothers keeper. Nah, pada mulai Sabtu ini saya akan lebih detail lagi menjelaskan tentang 4 hal ini. Jadi, pada saat ini saya akan jelaskan poin yang nomor 1 dulu, menumbuhkan benih firman. Ayat yang kita baca dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjut ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekarang kita baca ayat 16 dan ayat 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan jabarkan semuanya. Yang pertama, di dalam menumbuhkan benih firman, kita harus tahu jenis tanah hati kita. Nah, jenis tanah hati ada 4. Yang pertama adalah tanah hati pinggir jalan. Di dalam ayat yang keempat sudah dituliskan. Nah, ciri-ciri dari tanah hati pinggir jalan adalah burung datang memakannya sampai habis. Nah, artinya dalam ayat yang ke-19, orang mendengar firman kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya. Lalu datanglah si jahat dan merampas benih yang ditaburkan di hati orang itu.
Jadi kejadiannya kira-kira begini. Waktu penabur menaburkan benih, benih itu ada di pinggir jalan, sehingga benih itu ada di atasnya dan burung datang bisa makan sampai habis. Karena burung makan benih juga. Nah, pengertian yang disampaikan oleh Yesus adalah orang ini mendengar firman kerajaan sorga, tapi tidak mengerti. Lalu datang si jahat dan merampas benih yang ditaburkan di hati orang itu. Nah, sebenarnya langkah pertama, begitu dikatakan orang yang mendengar firman kerajaan sorga, itu adalah langkah yang tepat, langkah yang luar biasa. Ini langkah awal yang tepat sekali karena mau mendengar firman. Begitu saudara mau mendengar firman, itu adalah langkah awal di mana saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bisa menumbuhkan benih firman. Hanya yang menjadi masalah, kalau benih itu jatuhnya di pinggir jalan, jatuhnya di tanah hati yang saudara mendengar tapi tidak mengerti, dan setelah tidak mengerti saudara berlalu begitu saja, maka benih ini akan hilang begitu aja karena dirampas. Karena musuh akan sangat-sangat concern dengan benih yang ada di dalam kita. Musuh sangat memperhatikan benih firman yang ada di dalam kita, sehingga ketika dia melihat benih ini tidak tertanam di dalam tanah hati saudara, maka musuh akan langsung merampasnya. Karena musuh tahu kalau saudara, kalau kita semua hidup di dalam firman, kita memegang firman, firman bertumbuh di dalam kita, maka musuh tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Karena hidup kita dijagai oleh firman. Sehingga musuh tidak bisa merampasnya. Tetapi pada saat benih itu didiamkan begitu saja oleh kita, maka musuh akan langsung merampasnya. Dia tahu firman adalah senjata yang mematikan untuk musuh. Sehingga musuh akan langsung merampasnya, akan langsung mengambilnya. Itu sebabnya saudara, dengan langkah saudara yang pertama mau mendengarkan firman, saudara sudah ikut live streaming ini, sudah mendengarkan firman, itu adalah langkah yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara sedang membuka hidup yang baru di dalam hidup saudara. Saudara mau hidup yang lebih naik lagi, mau naik ke level yang berikutnya. Pada saat saudara mendengar, pada saat saudara ikut live streaming ini, saudara mendengarkan rekaman ini, maka itu adalah langkah yang luar biasa yang Tuhan mau itu memang terjadi dalam hidup saudara. Jadi perhatikan, dengan langkah awal yang tepat ini, saya berharap selanjutnya langkah-langkah yang diambil juga menjadi tepat. Nah, seandainya saudara memiliki masalah seperti ini, saudara sudah mendengar firman, saudara sudah ikut live streaming ini terus, sudah ikut rekaman ini terus, mendengar rekaman ini terus, tetapi kok firmannya sepertinya hilang begitu saja? Karena itu dirampas. Ingat, musuh kita bukan tipe yang sopan. Begitu dia lihat ada benih yang nganggur, dia akan rampas. Dia akan rampas bukan untuk menghidupi benih itu, tetapi untuk dibuang. Jadi perhatikan saudara, betapa berharganya benih yang ditaburkan. Karena itu menjadi perhatian musuh. Kalau saudara mengerti akan hal ini, saya berharap saudara benar-benar memegang benih firman ini. Karena benih firman ini yang akan menentukan masa depan saudara, hidupnya bagaimana. Nah, kalau saudara merasa benih firman yang sudah disampaikan, lalu tiba-tiba setelah itu saudara nggak pernah ingat lagi, artinya benih itu dirampas. Saudara benar-benar nggak ingat sama sekali. Tadi yang disampaikan apa ya? Saudara tidak ingat sama sekali. Nah, artinya benih itu sudah dirampas. Nah, saudara harus melakukan cara penanggulangan. Yang pertama, tanamkan rasa haus, lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Saudara harus
Terus tanamkan rasa haus lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Saudara terus doakan, Tuhan aku haus, aku lapar akan Engkau, aku lapar akan firman-Mu. Aku haus akan firman-Mu. Biar kehausan saudara, kelaparan saudara akan Tuhan dan firman-Nya akan membuat benih ini masuk ke dalam hatimu. Dia tidak ada cuma di atasnya saja lalu dirampas oleh musuh. Jangan kasih kesempatan kepada musuh, karena begitu kau kasih kesempatan maka musuh akan langsung merampasnya. Saya percaya kalau saudara terus mengikuti akan hal ini, cara penanggulangannya saudara ikuti juga, maka benih itu tidak pernah akan dirampas dari hidupmu. Yang kedua, fokus mendengarkan firman dan menerimanya dengan hati dan pikiran yang terbuka. Yang kedua, fokus mendengarkan firman dan menerimanya dengan hati dan pikiran yang terbuka. Nah, pada saat saudara mendengarkan firman, fokus kepada firman. Nah, setting pikiran saudara untuk tertuju kepada firman. Tertuju kepada apa yang disampaikan. Seringkali yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mendengar, kuping kita mendengar, tapi pikiran kita tidak mendengar. Itu sebabnya pikiran kita harus dibuka dan disetting sedemikian rupa supaya pikiran kita mendengar apa yang disampaikan. Pada saat pikiran kita mendengar apa yang disampaikan, saya percaya benih firman itu akan mulai tertanam di dalam tanah hati kita. Tidak bisa dirampas lagi. Lalu yang ketiga, dengarkan berulang-ulang. Di sini ada rekamannya, jadi saudara bisa dengar lagi, bisa dengar lagi. Kenapa saya bisa beritahu ini? Saudara perhatikan ayat yang ke-9 dari Matius pasal 13. Ayat yang ke-9 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya saudara mesti pakai telinga saudara untuk mendengar. Kalau sekali ini saudara belum menangkap, dengar lagi. Sampai saudara menangkap, sampai saudara memahaminya. Dan di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dikatakan begini, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi saudara pada saat ikuti live streaming ini atau ikuti rekaman ini, mata saudara melihat dan telinga saudara mendengar. Nah, ini membuat saudara fokus. Pada saat saudara fokus, maka benih itu akan tertanam. Nah, perhatikan ayat 17. Yesus berkata begini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Jadi saudara berbahagialah, banyak nabi. Nabi itu artinya orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Orang yang bisa menangkap suara Tuhan. Dan banyak orang benar ingin melihat apa yang saudara lihat. Tetapi mereka tidak bisa. Dan mereka, Yesus katakan lagi, tetapi tidak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Mau mendengar apa yang saudara dengar sekarang ini. Tetapi tidak mendengarnya. Jadi banyak orang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mendengar. Tetapi saudara sudah dipilih Tuhan untuk bisa melihat dan mendengar. Itu sebabnya Yesus katakan berbahagialah. Berbahagialah saudara karena matamu sekarang sedang melihat dan telingamu sedang mendengar. Berbahagialah. Itu sebabnya saya ambil kesimpulan dari sini, dengarkan berulang-ulang. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang melihat. Jadi saudara melihat dan mendengar, saudara menjadi orang yang berbahagia. Artinya benih firman yang ditaburkan di dalam hati saudara itu akan membuat masa depanmu bahagia. Masa depanmu gilang gemilang. Jangan biarkan iblis atau musuh kita merampas benih yang sudah ditaburkan. Pegang kuat-kuat benih firman Tuhan ini. Karena pada waktunya firman Tuhan ini, benih ini akan berbuah, akan menghasilkan buah. Nah, yang kedua, jenis tanah hatinya adalah berbatu-batu. Ciri-cirinya dari ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ciri-ciri dari
tanah berbatu-batu, benihnya segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sesudah matahari terbit, layu dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi ciri-cirinya benihnya segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi di tanah yang berbatu-batu, tanahnya itu tipis, batunya itu banyak. Dan waktu benih jatuh ke situ, dia akan segera tumbuh karena tanahnya tipis. Padahal seharusnya benih nggak langsung bertumbuh. Benih harus berakar dulu, baru bertumbuh. Itu sebabnya sesudah matahari terbit jadi layu. Hanya kena sinar matahari, layu dan menjadi kering karena tidak berakar. Karena tanahnya tipis, dia langsung bertumbuh, tapi tidak berakar. Karena tidak berakar, begitu kena sinar matahari, dia layu, dia kering. Nah, artinya di dalam ayat 20 dan 21, orang ini mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi, langkah saudara mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, ini menandakan benih firman yang saudara terima adalah benih firman yang jenisnya unggul. Karena hati saudara bergembira, hati saudara bergelora. Ini membuat apa yang saudara rasakan itu, benih ini adalah benih yang jenis unggul. Karena kalau benihnya bukan jenis unggul, hati saudara tidak akan bergembira, hati saudara tidak akan bergelora, roh saudara tidak akan bergelora. Tetapi kalau hati saudara, roh saudara bergelora, itu menandakan benih ini jenisnya unggul. Benih ini beda dengan benih-benih yang lain. Ini jenis unggul, ini benih yang luar biasa. Nah, ini adalah langkah yang luar biasa dari saudara. Saudara sudah mendengarkan firman, itu langkah yang luar biasa, itu langkah yang tepat. Tetapi setelah itu saudara menerimanya dengan gembira, itu menandakan saudara memiliki hati yang terbuka untuk benih firman masuk dalam hati saudara. Saudara menerimanya dengan gembira, hanya masalahnya tidak berakar. Artinya apa? Saudara bergembira tetapi tidak masuk lebih dalam lagi. Jadi waktu mendengarnya bersuka cita. Oh, ini benih firman luar biasa. Lalu setelah tidak mendengarnya, lupa lagi. Melupakan. Kenapa? Karena ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Contohnya, misalnya diberikan firman bahwa Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Tetapi saudara melihat kenyataan bahwa saudara hidup dalam kekurangan. Pada saat saudara hidup dalam kekurangan, saudara merasa firman ini nggak tepat untuk saudara. Firman ini nggak cocok untuk saudara. Padahal tidak seperti itu. Seharusnya keadaan saudara yang kekurangan, saudara lihat keberadaan firman. Pada saat firman datang, oh Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan, seharusnya kita berpegang kepada firman dan kita justru mengalahkan kekurangan dengan firman yang kita miliki. Kalau kita bisa seperti itu, benih firman tidak akan lalu dari kita. Benih firman akan tertanam di dalam kita. Itu sebabnya segala penindasan, segala penganiayaan yang terjadi karena ada firman yang kita terima, jangan fokus kepada penganiayaan dan penindasan itu. Fokus kepada firman-Nya. Makanya cara penanggulangannya, langkah-langkah untuk menanggulanginya adalah yang pertama, tanamkan kepercayaan yang lebih kuat terhadap Tuhan dan firman-Nya. Tanamkan kepercayaan yang lebih kuat terhadap Tuhan dan firman-Nya. Jadi kepercayaan kita tanamkan terus lebih kuat terhadap Tuhan dan firman-Nya. Doakan terus, aku percaya Tuhan, aku percaya kepada Engkau dan firman-Mu. Lebih percaya kepada Engkau dan firman-Mu daripada semua fakta kehidupan, daripada semua yang terjadi dalam hidupku. Dan aku percaya firman Tuhan akan terjadi dalam hidupku. Di dalam waktu Tuhan, firman Tuhan akan terjadi. Karena firman pasti digenapi. Firman Tuhan punya sifat pasti. Bukan punya sifat kadang-kadang, bukan punya sifat akan. Tapi firman Tuhan punya sifat
pasti digenapi. Dan Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku harus melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadanya. Dan tidak boleh kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya setiap benih firman yang ditaburkan harus berbuah, harus menghasilkan buah. Tidak ada benih firman yang ditaburkan, tidak ada sekali lagi benih firman yang ditaburkan dan tidak berbuah. Kalau benih firman sudah hidup dan bertumbuh, dia pasti berbuah. Tidak ada benih firman yang ditaburkan, bertumbuh dan tidak ada buahnya. Pasti berbuah. Itu sebabnya tanamkan kepercayaan yang lebih kuat lagi terhadap Tuhan dan firman-Nya. Di sini mungkin kita harus agak ngotot karena kita melawan fakta kehidupan. Kita harus lebih ngotot. Kita mau percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan ini menjadi kepercayaan kita yang mutlak. Keyakinan kita yang teguh bahwa Tuhan dan firman-Nya lebih berharga dari setiap fakta kehidupan. Bahwa Tuhan dan firman-Nya itu lebih bisa dipegang daripada fakta kehidupan. Yang kedua, fokus kepada firman bukan kepada fakta. Fokus saja kepada firman. Kalau firman katakan seperti yang tadi saya ambil dari Yohanes 10 ayat 10, bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Nah, kita percaya firman Tuhan ini akan terjadi. Firman ini pasti terjadi. Kita hidup di dalam kelimpahan. Kita tidak hidup di dalam kekurangan. Itu sebabnya kalau ada fakta kehidupan kita bahwa kita hidup dalam kekurangan, deklarasikan terus bahwa kekurangan harus pergi. Saya percaya kepada firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan aku hidup yang berkelimpahan. Aku tidak hidup dalam kekurangan, aku hidup dalam kelimpahan. Dan ada firman Tuhan yang berkata juga, Yesus datang ke dunia ini, Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu sebabnya patahkan semua fakta kehidupan dengan firman yang engkau terima, sehingga benih firman itu makin tertanam kuat. Dan kalau tertanam kuat, satu saat, hanya tinggal masalah waktu, saudara akan memetik buahnya. Saudara akan menghasilkan buah. Saudara akan menuainya. Karena benih firman itu tertanam di dalam hati saudara. Lalu yang ketiga, dengarkan berulang-ulang. Firman Tuhan dengarkan berulang-ulang. Karena setiap kali kita mendengarkan firman berulang-ulang, maka itu akan memunculkan iman. Ingat, iman timbul karena pendengaran akan firman. Itu sebabnya kalau dasar kita firman, maka iman kita makin muncul, makin bertambah, makin bertumbuh, makin bertambah, makin bertumbuh. Sehingga fakta kehidupan lama-lama menjadi samar, menjadi nggak jelas. Karena apa? Karena firman semakin jelas. Firman semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat firman satu demi satu akan mulai digenapi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, jenis tanah hati yang ketiga adalah semak duri. Jadi benih itu ditaburkan di tengah-tengah semak duri. Cirinya, ayat yang ketujuh, cirinya semak durinya makin besar dan menghimpitnya sampai mati. Jadi benih ditabur, tapi karena ada semak durinya ini lebih besar lagi bertumbuhnya, menghimpit benih firman, sehingga benih firman itu mati. Nah, artinya di dalam ayat yang ke-22, orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ada kekhawatiran dunia dan ada tipu daya kekayaan. Ada kekhawatiran kalau kita menghidupi firman Tuhan, maka apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Kalau kita meluangkan waktu untuk membaca firman, untuk mendengarkan firman, kita takut waktu kita habis. Padahal waktu kita sama 24 jam sehari. Kita mendengarkan firman, kita takut waktu kita habis. Kita mau bekerja supaya menghasilkan uang. Dengar saudara, kerja keras tidak akan menambah kekayaan saudara. Saudara kerja keras, uang yang masuk mungkin bertambah, tapi yang keluar juga bertambah. Artinya saudara tidak akan menambah hasilnya. Tetapi bukan berarti saudara jadi malas-malasan. Saudara harus melakukan sesuatu sesuai dengan firman. Jadi kalau saudara bekerja, sesuaikan dengan firman. Apa yang firman katakan, itulah yang saudara lakukan.
Nah, kekhawatiran dunia seperti ini. Kalau saya masih hidup dalam firman, apa yang saya inginkan nanti harus hilang. Misalnya, saudara suka dengan apa? Kalau anak-anak muda, banyak yang masih main game. Saudara suka main game. Kalau saya hidupi firman, nanti saya main gamenya hilang. Kenapa saudara takut? Saudara hidup di dalam firman, itu menentukan masa depanmu. Dan bukan menentukan masa depanmu saja, tapi menentukan masa depan keturunanmu juga. Bahkan menentukan masa depan mungkin orang tuamu juga. Karena kalau engkau hidup di dalam firman, dan engkau diberkati Tuhan, engkau menjadi berkat bagi seluruh keluargamu. Tapi kalau saudara memegang kuat keinginanmu, sehingga ada kekhawatiran dalam hidupmu, dalam hatimu, kalau engkau memegang firman yang engkau inginkan, yang engkau sukai, jadi hilang. Jangan kuat-kuat pegang yang engkau sukai. Pegang kuat-kuat apa yang Tuhan sukai. Karena kalau engkau pegang kuat-kuat apa yang engkau sukai, maka satu saat itu akan membuat hidup saudara menjadi susah sendiri. Percayalah, firman yang ada di dalam hidupmu tidak akan membuat saudara susah. Firman yang ada di dalam hidupmu akan membuat saudara berbuah, bertumbuh dan berbuah. Itu yang Tuhan mau dari saudara. Lalu kekhawatiran apa lagi? Saya sudah menghidupi firman, tapi kok saya masih hidup dalam kekurangan, tapi kok saya masih hidup sakit-sakitan? Ayo, kita lihat lagi firman apa yang ada di dalam hidupmu. Firman apa yang datang di dalam hidupmu. Mulai perkatakan lagi. Dalam hal ini kita harus lebih ngotot. Karena ini hidup dan mati kita. Firman yang ada di dalam kita, kalau kita pegang terus, dia akan menjadi kenyataan. Karena sekarang firman yang ada dalam hidup kita, dia tidak akan sampai kepada pengharapan saja, tetapi pengharapan ini akan berubah menjadi kenyataan. Karena Tuhan sudah berfirman, selama 6-7 bulan ini, atau mungkin sekarang, selama 5-6 bulan ini, Tuhan akan bekerja. Akan terjadi invasi sorga ke bumi. Akan terjadi invasi sorga secara besar-besaran ke bumi. Artinya dalam hidup saudara, sorga juga akan menginvasi. Ada campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Setiap orang yang didapati Tuhan, ada benih firman di dalamnya. Maka Tuhan akan melihat benih firman itu. Kalau saudara tidak ada benih firman, apa yang Tuhan mau lihat? Kalau saudara memiliki benih firman, maka benih firman itulah yang akan membuahkan hasil. Tuhan bekerja dan membuat saudara terbuka. Lalu dikatakan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Nah, tipu daya kekayaan itu apa? Tipu daya kekayaan mengatakan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu karena ada uang. Kita bisa pergi kemana-mana karena uang. Kita bisa membeli segala sesuatu karena uang. Semuanya dasarnya uang. Sehingga firman tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Uang adalah mamon. Dan Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Saudara mau mengabdi kepada mamon apa kepada Tuhan? Kita tidak bisa ada di dua perahu. Kita tidak bisa kita menyembah mamon, tapi kita juga menyembah Tuhan. Artinya saudara sedang bunuh diri. Karena kalau saudara ada di dua perahu, perahu ini jalan, kena ombak, kena arus air, lama-lama perahu ini akan semakin lebar jaraknya. Dan itu akan membuat saudara nanti mati tenggelam. Itu sebabnya saudara harus pilih satu perahu. Tidak bisa dua-duanya. Kalau saudara hidup di dalam mamon, apa-apa dasarnya uang, hati-hati saudara. Karena artinya saudara sedang meninggalkan Tuhan. Dan uang tidak akan menyelamatkan hidupmu. Pada akhirnya, ketika saudara meninggalkan dunia ini, uang tidak akan bisa membayar sorga.
Sorga tidak bisa dibayar dengan uang. Sorga bisa dibayar dengan darah Kristus. Itu sebabnya kalau saudara memilih Tuhan, maka tipu daya kekayaan ini menjadi tidak berlaku dalam hidup kita. Kita akan mulai merasakan pada saat kita memilih Tuhan, kita tidak memilih mamon. Tipu daya kekayaan tidak berlaku atas hidup kita. Kita mulai merasakan, kita punya segala sesuatu. Bukan karena uang, tetapi karena firman Tuhan, tetapi karena Tuhan. Kita bisa makan yang kita mau. Bukan karena uang. Karena Tuhan memberikannya. Bahkan sebelum kita menginginkannya, Tuhan sudah menyediakannya. Saya berharap hal-hal yang ilahi seperti ini, hal-hal yang supranatural seperti ini terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara tetap memutuskan mau memegang firman dan terus menumbuhkan firman dalam kehidupanmu. Nah, cara penanggulangannya, kalau saudara berada di tanah hati yang semak duri, yang pertama, belajar merenungkan firman. Apa yang dimaksud dengan perenungan firman? Prosesnya adalah mendengarkan, saudara sudah mendengarkan sekarang, lalu merenungkan. Artinya pikiran saudara merenungkan semua yang saudara dengarkan. Lalu mulai menghafalkan. Hafalkan setiap firman yang saudara merasa ini untuk hidupku, ini tepat. Jadi setiap firman yang saudara merasa, ini nih kayaknya bicara dalam hatiku. Mulai hafalkan. Setelah dihafalkan, diperkatakan, dideklarasikan. Maka firman akan terus menguasai hidup saudara. Karena hati saudara sudah ada firman, pikiran saudara sudah ada firman, dan mulut saudara sudah ada firman. Pada saat mulut saudara sudah memiliki firman, maka kuasa yang sama yang Tuhan pernah lakukan pada saat penciptaan akan terjadi juga di dalam hidupmu. Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Dan pada saat berfirman semuanya jadi. Kalau saudara mendengarkan firman, saudara mendengar, merenungkan, menghafalkan, dan saudara mulai memperkatakannya, maka apa yang saudara katakan pasti terjadi. Karena firman punya sifat pasti terjadi. Yang kedua, tanamkan kepercayaan yang lebih kuat lagi terhadap Tuhan dan firman-Nya. Sama seperti yang tadi, lalu fokus kepada firman, bukan fakta. Dan dengarkan berulang-ulang. Ini harus ada terus dengarkan berulang-ulang, karena kita bersyukur, kita menjadi orang yang berbahagia. Seperti tadi dikatakan oleh Yesus, berbahagia karena banyak orang benar, banyak nabi yang mau melihat firman ini, yang mau mendengar firman ini, tapi mereka tidak melihat dan tidak mendengar. Saudara dipilih Tuhan untuk melihat dan mendengar. Ya. Yang keempat, jenis tanah hati yang keempat adalah tanah hati yang baik. Ayat yang ke-8, cirinya, benihnya hidup, bertumbuh, dan berbuah. Berbuahnya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, artinya ayat yang ke-23, orang yang mendengar firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi orang yang mendengar dan mengerti. Saudara sudah mendengar, dan saudara mendengarnya dengan gembira. Satu langkah lagi, saudara perlu mengerti, saudara perlu memahami. Artinya pikiran saudara benar-benar dibuka. Nah, untuk awal-awal mungkin saudara belum menangkap sepenuhnya. Tidak apa, terima saja dulu, karena setelah itu saudara perlu ambil langkah, dengar berulang-ulang. Pada saat saudara dengar berulang-ulang, saudara yang tadinya ada yang hilang, ada firman yang hilang, saudara mulai dapat, kok yang ini tadi aku nggak dengar ya gitu. Tapi saudara pas dengar ulang lagi, mendengar. Dan firman yang ini justru yang membuat hidup saudara berubah. Lalu langkah yang kedua, saudara harus terus berendam dalam firman-Nya. Pikiran saudara dikuasai oleh firman, hati saudara dikuasai oleh firman. Sehingga ketika engkau melihat fakta kehidupan yang berbeda dengan firman, hatimu, pikiranmu selalu berkata, firman Tuhan yang akan jadi, firman yang akan jadi, fakta akan berlalu, firman yang akan jadi. Pada saat engkau terus berkata seperti itu, hatimu berkata seperti itu, pikiranmu berkata seperti itu, mulutmu berkata seperti itu, maka firman Tuhan yang ada di dalam hatimu akan mulai menjadi kenyataan. Terus perkatakan firman-Nya.
dan kembangkan kapasitas roh. Nanti saya akan bahas ini lebih lanjut di dalam mengembangkan roh yang bergelora. Kembangkan kapasitas roh. Nah, yang selanjutnya, tadi yang pertama kita jenis tanah hati, yang disampaikan jenis tanah hati. Sekarang yang kedua, jenis benih firman yang harus saudara terima. Jenis benih firman dalam Matius 13 ayat 19, saya akan bacakan yang bagian A-nya saja. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, ini benihnya, firman tentang kerajaan sorga. Tetapi di dalam bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris ditulisnya the word of kingdom. Jadi bukan about kingdom, tapi of kingdom. Firman kerajaan, bukan firman tentang kerajaan. Ya, jadi jenis benih ini yang harus saudara miliki, yaitu benih firman kerajaan. Ciri-cirinya dalam Matius pasal 13 ayat 19 itu, benih ini hidup, bertumbuh, dan berbuah. Ketika berjumpa dengan jenis tanah hati yang baik, maka benih ini hidup, bertumbuh, dan berbuah. Nah, saudara perhatikan benih firman yang datang di dalam hidup saudara. Apakah ini hidup? Apakah ini bertumbuh? Apakah ini berbuah? Kalau jenis benih firman yang datang dalam hidupmu tidak hidup dan tidak bertumbuh dan tidak berbuah, artinya ini bukan jenis benih firman kerajaan. Benihnya datang tapi hatimu tidak kenapa-napa. Engkau tidak mengalami perubahan. Engkau tidak merasa, kok aku sekarang mulai merasa lebih dekat. Oh, firman Tuhan ini membuat aku merasa lebih dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan ini membuat aku lebih percaya kepada firman-Nya. Jadi saudara perhatikan itu. Kalau itu tidak hidup, tidak bertumbuh, dan tidak berbuah, artinya itu bukan firman kerajaan. Firman kerajaan harus hidup, bertumbuh, dan berbuah. Dan di dalam Matius pasal 9 ayat 35, Yesus mengabarkan Injil kerajaan sorga. Nah, dari Injil kerajaan sorga yang Yesus sampaikan itu, Yesus melakukan yang pertama melenyapkan sakit. Jadi, ciri-ciri dari firman kerajaan yang pertama hidup, bertumbuh, dan berbuah. Yang kedua, dia melenyapkan sakit. Saya percaya firman Tuhan yang saudara terima. Setiap kali saudara ikut live streaming ini, ikut melihat rekaman ini, mendengar firman Tuhan ini, saya percaya tanpa perlu didoakan, tanpa perlu doa penumpangan tangan, firman Tuhan ini akan bekerja di dalam tubuhmu dan melenyapkan semua sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Engkau diberikan kesehatan, engkau diberikan kekuatan, miliki hidup yang baru. Kalau saudara ada yang mengalami sakit penyakit saat ini, percaya bahwa firman Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Miliki hidup yang baru tanpa sakit lagi. Miliki hidup yang baru karena Tuhan memberikan kekuatan melalui firman-Nya. Firman Tuhan ini akan membuat saudara hidup dalam kesehatan ilahi. Sakit penyakitmu mulai hilang. Satu demi satu mulai hilang, mulai runtuh. Karena firman Tuhan berkuasa. Lalu yang ketiga, ciri dari firman kerajaan melenyapkan kelemahan. Saudara bukan orang yang lemah lagi. Saudara menjadi kuat. Ya, saudara tidak mudah putus asa lagi. Saudara menjadi orang beriman. Saudara menjadi orang yang tidak bisa dilemahkan. Saudara tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Saudara menjadi orang yang penuh iman, penuh keyakinan akan firman. Sehingga ketika orang mau melemahkan saudara, tidak bisa lagi. Karena saudara punya kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Itulah jenis benih firman kerajaan yang seharusnya saudara terima. Tidak semua benih firman harus saudara terima. Perhatikan jenisnya. Harus benih firman kerajaan. Benih firman kerajaan, ciri-cirinya 3 hal tersebut. Saudara harus terima itu. Karena firman Tuhan harus mengubahkan. Kalau tidak mengubahkan, itu bukan jenis firman kerajaan. Yang ketiga, pertama jenis tanah hati, lalu yang kedua jenis benih firman, lalu yang ketiga, perhatikan siapa yang menabur. Ya, ada 3 yang menabur. Ya,
Yang pertama adalah penabur, Matius 13 ayat 37. Matius 13 ayat 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Jadi Tuhan sendiri, ya, itu penabur. Yang kedua, musuh, ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi, saudara perhatikan, yang menabur pertama penabur, pastikan penaburnya adalah Tuhan sendiri. Lalu yang kedua, ada musuh. Nah, jangan sampai saudara ditaburkan benih oleh musuh atau si jahat. Nah, penabur di sini, kalau kita tangkap dari Tuhan sendiri, seringkali kita tidak memiliki pewahyuannya. Itu sebabnya saudara harus cari hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan dalam hidup saudara, yang bisa menyingkapkan firman Tuhan. Dan cari yang jenis penabur. Cari yang jenis penabur. Jangan cari jenis yang lain. Nanti saya kasih tahu. Nah, ini adalah kunci supaya saudara meraih Goshen. Goshen artinya mendekat. Nah, saudara harus mendekat. Kalau saudara tidak bisa mendekat kepada Tuhan secara langsung, saudara harus mendekat kepada hamba Tuhannya, kepada utusannya yang diutus Tuhan. Pada saat saudara mendekat kepadanya, maka saudara akan menerima benih firman kerajaan, jenis benih firman kerajaan. Nah, yang kedua, yang menaburkan itu bisa musuh. Hati-hati saudara, jangan sampai musuh menaburkan benih sepertinya firman tetapi bukan. Ya, mirip firman tapi bukan. Ingat apa yang dilakukan oleh ular kepada Hawa. Sepertinya firman tapi bukan. Dia bisa menaburkan benih. Nah, kalau saudara punya benih yang kuat, benih firman yang kuat, iblis tidak akan bisa menaburkan benih lagi. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ada jenis penabur yang ketiga, yaitu bukan penabur dan bukan musuh juga. Nah, ini juga saudara harus awas, harus waspada. Karena saudara harus terima jenis firman kerajaan dari orang yang jenisnya itu penabur. Tidak bisa yang lain. Nah, sifat penabur, jadi supaya saudara bisa tahu, oh ini yang penabur. Sifat penabur, yang pertama, dia menabur, menyiram, menuai. Jadi ada menabur, ada menyiram, ada menuai, ada progres. Atau dalam hidup saudara, benih yang ditaburkan hidup, bertumbuh, berbuah. Selalu ada progres. Yang kedua, sifat penabur itu seperti pembangun. Firman yang disampaikan itu terus terbangun satu sama lainnya. Itu jenis penabur. Ya, itu sifatnya penabur. Jadi kalau seseorang membangun rumah, ya, ini sama seperti benih. Seseorang membangun rumah, dia tidak pernah membangun ke atas dulu, tapi dia membangun ke bawah dulu. Dia taruh pondasinya terlebih dahulu. Demikian juga benih. Benih harus berakar dulu, baru bertumbuh ke atas. Karena kalau dia bertumbuh ke atas, akarnya tidak kuat, ingat, begitu matahari datang, layu dia. Nah, demikian juga pembangun. Pembangun akan membuat fondasi yang kuat dulu, setelah yang kuat, baru bata demi bata disusun ke atas. Nah, ini sifat dari penabur. Jadi pastikan, saudara kalau menerima benih, kalau mau yang jenisnya firman kerajaan, pastikan yang menaburkan benih dalam hidupmu adalah penabur. Karena saudara tidak bisa menginginkan benih firman kerajaan dari petinju. Kalau saudara ditaburkan benih oleh petinju, yang ditaburkan adalah pertama ketakutan. Karena petinju harus bisa menakuti lawannya. Yang kedua, mau menyerang, mau kompetisi. Nah, ini bukan sifat penabur. Sifat petinju seperti itu. Saudara tidak bisa meminta orang yang bukan penabur untuk menabur di dalam hidupmu. Karena saudara akan mati. Benih yang ada di dalam saudara akan mati.
Itu sebabnya saudara pastikan mendengar firman kerajaan dari orang, dari hamba Tuhan yang memiliki jenis penabur. Jenis penabur artinya memiliki sifat menabur, menyiram, menuai, hidup, bertumbuh, berbuah. Firman yang disampaikan terus terbangun. Saudara, kalau disampaikan hari ini disampaikan tentang benih firman, besok disampaikan tentang yang lain lagi, besoknya lagi disampaikan yang lain lagi, saudara akan bingung. Ya. Jadi perhatikan saudara, siapa yang menabur di dalam hidupmu, karena itu yang menentukan masa depanmu. Saat ini saya mau berdoa untuk saudara supaya benih firman kerajaan itu tertanam kuat di dalam hati dan kehidupanmu. Biar engkau sendiri membuka hatimu, biar Tuhan menjamah engkau, dan saya percaya Tuhan bekerja di dalam hatimu. Angkat tanganmu, saya mau berdoa pada saudara. Saat ini Tuhan, saya percaya engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan setiap orang yang mendengarkan live streaming ini, yang mendengarkan rekaman video ini. Tuhan, engkau bersama-sama dengan orang yang mendengarkan rekaman ini. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biar benih yang jenis benih firman kerajaan itu yang tertanam kuat di dalam setiap hati yang mendengarkan. Semua masalah yang ada sehingga benih ini tidak dapat bertumbuh, engkau singkirkan Tuhan. Tidak ada lagi jenis tanah hati di pinggir jalan. Tidak ada lagi jenis tanah hati berbatu-batu. Tidak ada lagi jenis tanah hati semak duri. Tapi semuanya memiliki jenis tanah hati yang baik, sehingga mereka mulai merasakan buahnya. Dan aku berdoa Tuhan, sama seperti engkau memberkati Ishak, engkau juga memberkati setiap orang yang mendengarkan rekaman ini, yang melihat rekaman ini di dalam nama Yesus. Sama seperti engkau memberkati Ishak di tahun yang sama, 100 kali lipat Ishak menuai hasil. Demikianlah engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan rekaman ini, yang melihat live streaming ini, yang melihat rekaman ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah engkau 100 kali lipat pada tahun yang sama. Sama seperti Tuhan memberkati Ishak, demikianlah Tuhan memberkati engkau di dalam nama Yesus. Masa kekeringan ini, masa kelaparan ini, masa kesulitan ini tidak akan berpengaruh dalam hidupmu. Tetapi firman Tuhan yang ada di dalam hidupmu saat ini, yang memiliki pengaruh di dalam hidupmu, saya percaya segala sesuatu yang telah ditanamkan di dalam hatimu, yang telah ditaburkan di dalam hatimu, akan mulai menjadi kenyataan. Tidak akan menjadi pengharapan lagi, tapi pengharapan ini berubah menjadi kenyataan. Masa depanmu akan gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan engkau menjadi keluarga yang bahagia. Engkau menjadi keluarga yang teratur dan terjamin. Engkau memiliki keluarga yang segala-galanya berasal dari sorga. Persediaan sorga dicurahkan atas hidupmu. Dan engkau sendiri akan berfungsi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang benarnya yang turut menaburkan benih kepada orang-orang lainnya, sehingga benih firman Tuhan ini terus bertumbuh di mana-mana, berdampak bagi kota dan bangsa, sehingga kota ini bisa melihat bahwa Tuhan ada dan Tuhan masih bekerja. Bangsa ini bisa melihat Tuhan ada dan Tuhan masih bekerja. Di dalam nama Yesus, aku usir semua atmosfer. Aku bersihkan atmosfer atas kota dan bangsa. Di dalam nama Yesus, aku bersihkan atmosfer dari atmosfer kegelapan. Di dalam nama Yesus, saat ini atmosfer sorgawi turun atas kota dan bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus, atmosfer damai sejahtera, kemuliaan Tuhan turun melingkupi kota dan bangsa di Indonesia. Aku percaya di dalam nama Yesus ini terjadi dan melingkupi orang-orang yang sudah mendengarkan live streaming ini, yang sudah melihat live streaming ini, mendengarkan firman Tuhan ini, mendengarkan rekaman ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah engkau dengan berkali-kali lipat. Tuhan memberkati dan terjadilah sesuai dengan imanmu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sabtu yang akan datang saya akan sampaikan tentang Naomi dan perempuan Sunem. Tuhan berkati.